Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang noun. Noun merupakan bagian dari part of speech atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelas kata. Yang akan kita pelajari adalah pertama, pengertian dari noun, kedua, jenis-jenis dari noun, ketiga, fungsi dari noun, dan yang terakhir adalah contoh dari noun. Kita memasuki yang pertama. What is noun? Apa yang disebut dengan noun? Noun dalam bahasa Inggris adalah komponen dalam part of speech, bagian dari kelas kata yang berfungsi untuk menyebut kata benda. Jadi secara ringkas, noun merupakan kata benda, baik benda fisik maupun benda abstrak. Selanjutnya jenis-jenis noun. Noun terbagi menjadi dua secara umum, berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan bentuknya. Yang akan kita pelajari adalah noun-noun yang memang sangat berguna ketika kita mengerjakan soal-soal structure di dalam TOEFL. Mungkin ada noun-noun jenis-jenis noun yang lain, akan tetapi itu tidak terlalu berpengaruh di dalam soal-soal structure. Oleh karena itu, hanya ini yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari pertama kali berdasarkan wujudnya dan kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan wujudnya sendiri, itu dibagi menjadi dua. Pertama, concrete noun, yaitu merupakan noun yang bisa diindra. Contohnya, book, tree, chair, sand, salt, and bicycle, dan lain sebagainya. Noun-noun di sini itu bisa diindra, maksudnya bisa dilihat, nounnya bisa diraba, dan juga bisa diterawang, bisa dicium baunya. Contohnya, buku itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, itu merupakan contoh dari concrete noun. Secara ringkas, noun ini ada bentuk fisiknya. Yang selanjutnya, abstract noun. Abstract noun merupakan noun yang tidak bisa diindra. Contohnya, knowledge, pengetahuan. Apakah pengetahuan bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Apakah pengetahuan bisa didengarkan suaranya? Tidak bisa didengarkan. Country, negara. Secara fisik mungkin negara ada batas-batasnya, tapi itu fisiknya, itu tanahnya, bukan konsep negaranya. Demokrasi juga, contoh yang lainnya. Demokrasi juga merupakan sebuah konsep, yang mana konsep itu tidak ada bentuk fisiknya. Selanjutnya, experience, pengalaman. Bagaimana kita bisa melihat pengalaman? Pengalaman tidak bisa dilihat. Ini merupakan contoh-contoh dari abstract noun. Contoh-contoh lain dari abstract noun, berita, informasi, kemudian kepercayaan, itu juga termasuk dalam abstract noun. Pemikiran, dan lain sebagainya. Sekarang kita berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada countable noun. Dari bahasanya ini sudah bisa kita tahu bahwasanya countable noun merupakan noun yang bisa dihitung. Dan yang kedua adalah uncountable noun, yaitu noun yang tidak bisa dihitung. Dari dua kategori ini, terdapat kategori-kategori yang lebih kecil lagi. Kita mempelajari tentang countable noun terlebih dahulu. Countable noun yang pertama ada dalam kategori singular. Singular digunakan untuk satu jumlah benda. Jadi noun ini khusus digunakan untuk satu jumlah benda. Contohnya, a book. Nounnya adalah booknya. Buku ini jumlahnya satu. Oleh karena itu bentuknya singular. One book, one pencil, a pen, an apple. Satu buah apel. Apelnya satu. Dia memakai bentuk noun yang singular. Kalau sama ada satu, pasti juga ada banyak. Di sini ada namanya plural, digunakan untuk dua atau lebih jumlah benda. Jadi 2 sampai 1 juta itu namanya plural. Lebih dari 1 juta itu juga plural. Ada regular plural, pembagiannya, yaitu merupakan bentuk non-plural dengan penambahan s ataupun es di akhir. Contohnya, example, 2 boxes. Jadi di sini aslinya box, bentuk singularnya. Ketika dia diubah menjadi bentuk plural, karena ada 2 di situ, 2, maka harus ada tambahan s ataupun es di belakangnya. Dalam hal ini, boxes dia butuh tambah es, 2 boxes. 3 tomatoes. Tomatonya ada 3, oleh karena itu pakai es di akhirnya. Kalau sama dia cuma 1, 1 tomato atau a tomato, akan tapi dia ada 3 menjadi 3 tomatoes. 10 radios, 3 radio. 11 countries. Jadi harus ada tambahan s ataupun es-nya di akhir jika dia merupakan non-plural yang regular. Ada yang regular beraturan, berarti ada juga yang tidak beraturan. Yang selanjutnya adalah irregular plural atau
merupakan noun bentuk non plural yang tidak beraturan. Kita lihat contohnya. Example, several teeth, beberapa gigi. Teeth di sini merupakan bentuk plural dari tooth. Satu atau singularnya adalah tooth, pluralnya teeth. For men, men pakai e itu merupakan plural atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan jamak. Kalau seumpama dia pakai a, men, itu merupakan bentuk singularnya. Sama dengan several women. Several women ini merupakan bentuk plural dari woman, pakai a. Most of children, kebanyakan anak-anak. Children itu merupakan bentuk plural dari child. 3 mice. Mice merupakan bentuk plural dari mouse. Many people. People juga bentuk plural dari person. Nah, nanti akan banyak sekali singular dan plural yang entah itu regular, entah itu irregular yang akan teman-teman temui. Saya tidak menyarankan untuk menghafalkan keseluruhannya. Yang penting teman-teman terbiasa mendengarkan semacam ini, terbiasa terpapar oleh bahasa Inggris, terbiasa terpapar oleh bacaan-bacaan ataupun vocabulary. Saya yakin nantinya lama-lama akan tahu. Selanjutnya adalah uncountable noun. Uncountable noun merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Setelah tadi kita mempelajari kata benda yang bisa dihitung, sekarang kita mempelajari tentang yang tidak bisa dihitung. Apa saja? Ada banyak sekali sebenarnya kategorinya. Ada yang merupakan kelompok benda. Kelompok benda itu merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, furniture, clothing, pakaian. Kan ada baju, ada sepatu, ada topi, ada kaos, ada celana, dan lain sebagainya. Itu merupakan kumpulan benda atau kelompok benda. Equipment, barang-barang, luggage atau baggage, bagasi, ini juga merupakan kelompok benda. Jadi kelompok benda yang seperti ini itu tidak bisa dihitung. Lanjutnya, kata benda cair. Contohnya water, air, oil, coffee, kopi, tea, teh, milk, blood, itu merupakan kata benda cair yang tidak bisa dihitung. Bagaimana kita bisa menghitung benda cair? Mungkin kita bisa menghitung volumenya, tetapi kita tidak bisa menghitung persatuannya. Kata benda padat, ini ada juga kata benda padat yang tidak bisa dihitung ternyata. Benda-benda apa saja itu? Ada silver, glass, wood, gold, ice, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata benda gas, ini udah jelas ya kalau sama gas itu tidak bisa dihitung. Air, udara, bagaimana kita bisa menghitung udara? Oksigen, steam merupakan uap. Smoke asap, ini juga tidak bisa dihitung. Kemudian ada kata benda abstrak. Abstrak sudah jelas-jelas tidak bisa dihitung. Knowledge, bagaimana kita bisa menghitung pengetahuan. Idea, bagaimana kita bisa menghitung ide. Beauty, kecantikan, bagaimana cara kita mengukur kecantikan. Smart, news, health, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kata benda abstrak yang tidak bisa dihitung. Kemudian benda-benda kecil itu juga tidak bisa dihitung. Rice, sand, salt, flour, sugar, ini juga tidak bisa dihitung. Kemudian apa lagi? Masih ada banyak lagi kata benda yang tidak bisa dihitung. Ada nama bahasa, Indonesian, Javanese, terus kemudian ada nama mata pelajaran, matematika, fisika, geografi. Nama mata pelajaran tidak bisa dihitung. Aktivitas, contohnya swimming, bagaimana kita menghitung aktivitas berenang. Fenomena alam, gempa bumi lah, gunung meletus lah gitu. Itu merupakan kata benda yang uncountable, tidak bisa dihitung. Selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi dari noun. Did you know, noun bisa menjadi 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 fungsi dari noun. Pertama, noun bisa menjadi subjek. Contohnya, people believe in him. Orang-orang mempercayainya. Siapa yang mempercayainya? Orang-orang. Jadi orang-orang di sini dia merupakan subjek, dan orang-orang ini people, dia kelas katanya merupakan noun. Selanjutnya, object of preposisi. Object of preposition itu berarti pokoknya apapun yang jatuh sesudah preposisi. Apapun katanya, kalau semua dia sesudah preposisi itu disebut sebagai object of preposition atau objeknya preposisi. Kita lihat contohnya. Nela buys tea at market. Di situ ada at preposisi, kemudian ada noun market. Jadi market bisa atau noun bisa jatuh sesudah preposisi atau diletakkan sesudah preposisi. Kemudian ada object of verb.
Object of verb berarti dia ada sesudah verb. The dog eats meat. Anjing itu makan daging. Nah, berarti di situ apa yang dimakan? Yang dimakan adalah daging. Noun bisa menjadi objeknya verb. Objeknya kata kerja. Complement. Complement itu merupakan tambahan di dalam sebuah kalimat. They are doctors. Mereka adalah dokter. Doctors ini merupakan complement dari kalimat ini, complement subject they gitu. Ini merupakan fungsi-fungsi dari noun. Terima kasih.